Halo sahabat, kembali lagi pada channel Suka-Suka Gusri. Saat sekarang ini, kita sedang mengalami pandemi akibat COVID-19 yang secara cepat menyebar hampir ke seluruh pelosok dunia. Namun, ternyata hal ini bukanlah kejadian yang pertama kali. Pandemi yang sama seperti ini ternyata juga terjadi di masa lalu, sahabat. Dan pandemi biasanya dikenal dengan Black Death atau dalam bahasa Indonesianya maut hitam. Black Death atau maut hitam adalah suatu pandemi hebat yang menggegerkan Eropa pada abad ke-14, yakni pada tahun 1347 sampai dengan 1351. Black Death merenggut nyawa hampir 2/3 populasi di Eropa, sahabat. Pada saat bersamaan, terjadi epidemi pada sebagian besar di Asia dan Timur Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa di Eropa sebenarnya merupakan bagian dari pandemi multiregional. Jangan lupa beri dukungan pada channel ini ya, dengan cara tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa like, comment, and share. Ketika orang-orang di Eropa lebih memilih tinggal di kota, infeksi menjadi menyebar dengan leluasa. Ketika pada saat pedagang dan tentara melakukan perjalanan ke kota-kota, mereka membawa bakteri dan virus bersama mereka dan menyebarkan infeksi ke populasi baru. Anak-anak dalam bahaya terbesar karena hingga abad ke-19, 50% anak tutup usia sebelum usia 5 tahun. Terdapat beberapa teori mengenai asal dari wabah ini. Salah satu teori yang paling tua adalah Black Death melalui jalur sutra dibawa oleh tentara dan pedagang Mongol. Wabah ini menyebar di Asia dan merebak di provinsi Hubei, Cina pada tahun 1334. Black Death di Eropa pertama kali dilaporkan berada di kota Kaffa yang berada di Crimea pada tahun 1347. Antara 1346 sampai dengan 1350, lebih dari sepertiga penduduk Eropa tewas akibat wabah Black Death. Wah, sungguh sangat mengerikan, sahabat. Tingkat kematian dari wabah ini sangat bervariasi di seluruh daerah dan beberapa tergantung pada sumbernya. Diperkirakan wabah ini membunuh kurang lebih 200 juta orang pada abad ke-14. Wabah ini membunuh sekitar 40% populasi Mesir pada saat itu. Setengah dari populasi penduduk Paris meninggal. Florence, Italia kehilangan populasinya 110.000 orang pada tahun 1338. Sebelum tahun 1350, terdapat sekitar 170.000 penduduk di Jerman, dan angka ini berkurang hampir 40.000 pada tahun 1450. Ini dikarenakan 60% penduduk di kota Hamburg dan kota Bremen meninggal di negara tersebut pada saat itu. Pada tahun 1348, wabah ini menyebar dengan sangat cepat sebelum para dokter atau pemerintah dapat mengetahui asal wabah tersebut. Populasi Eropa telah berkurang sepertiganya. Pada kota yang padat, sangat umum ketika setelah penduduknya meninggal karena wabah. Orang Eropa yang tinggal di daerah yang terisolasi tidak mengalami kerugian separah yang di kota. Salah satu pihak yang tingkat kematiannya juga tinggi adalah rahib dan biarawan, karena biasanya mereka yang merawat korban Black Death. Di kawasan Asia Tenggara, termasuk di antaranya Indonesia, belum ditemukan bukti, terutama bukti tertulis mengenai keberadaan Black Death dan akibatnya karena populasi penduduk.
terutama bukti tertulis mengenai keberadaan Black Death dan akibatnya terhadap populasi penduduk. Hal ini cukup mengherankan mengingat Asia Tenggara terutama Indonesia termasuk ke dalam jalur laut pada jalur sutra. Ramainya perdagangan antara Arab, India, dan Cina membuat Indonesia sangat berpotensi untuk terkena wabah ini. Terdapat beberapa teori mengenai asal Black Death yang berasal dari kawasan Asia Tenggara, tetapi teori-teori ini belum dapat dibuktikan secara pasti. Orang yang selamat dari Black Death mengalami masa perbaikan kesehatan dan berumur panjang, di mana rata-rata tutup usia berkisar 70 tahun hingga 80 tahun dibandingkan orang yang hidup sebelum wabah melanda. Kondisi fisik membantu kelangsungan hidup pasca Black Death, di mana kesehatan tidak selalu sama, tetapi menjelaskan kondisi daya tahan tubuh bertahan dalam melawan wabah penyakit yang berulang. Secara langsung maupun tidak langsung, wabah Black Death sangat kuat membentuk pola kematian berkelanjutan selama beberapa generasi setelah berakhirnya pandemi. Dikarenakan para dokter pada abad ke-14 kehabisan ide untuk menjelaskan mengenai penyebabnya, masyarakat Eropa mulai mengubah sudut pandang terhadap astrologi, gempa bumi, dan sumur yang dicemarkan oleh orang Yahudi sebagai alasan untuk penyebab wabah. Pemerintah di Eropa tidak dapat menyelesaikan masalah karena mereka tidak tahu mengenai penyebab dan cara penyebarannya. Mekanisme penyebaran wabah pada abad ke-14 tidak dimengerti oleh orang pada saat itu. Banyak orang kemudian menyalahkan bahwa ini adalah kemarahan Tuhan. Wah. Masing-masing warga menghindari warga yang lain. Hampir tidak ada tetangga yang saling berhubungan. Saudara tidak pernah menghubungi atau hampir tidak pernah mengunjungi satu sama lain. Ternyata wabah penyakit ini lebih buruk dan luar biasa hingga menyebabkan ayah dan ibu menolak untuk menjenguk anak-anak mereka yang terjangkit wabah, seolah-olah mereka tidak punya anak. Waduh. Banyak pria dan wanita jatuh sakit, dibiarkan tanpa perawatan apapun kecuali dari rasa sosial teman, tapi hanya sedikit. Meskipun banyak yang mencoba membayar dengan upah tinggi, tetapi tidak memiliki banyak kesempatan yang diperolehnya. Hal yang sangat menyedihkan menimpa kalangan kelas bawah dan sebagian besar kelas menengah. Kebanyakan dari mereka tetap tinggal di rumah dan hidup dengan kemiskinan dan tidak mendapatkan perawatan dan perhatian. Hampir semua penderita wabah penyakit ini meninggal. Banyak yang mengakhiri hidup di jalan-jalan, malam hari dan siang hari, meninggal di rumah-rumah yang diketahui mati karena tetangga mencium bau mayat membusuk. Mereka yang lebih peduli tergerak oleh amal agama akan menyingkirkan mayat yang membusuk. Dengan bantuan porter, mereka membawa mayat yang terkena wabah penyakit keluar dari rumah dan meletakkan di depan pintu. Oke sahabat, sekian dulu ya fakta tentang Black Death.